Pernah nggak sih, lu duduk di kasur, lihat jam udah siang, dan satu pertanyaan tiba-tiba muncul di kepala. Kenapa gua nggak ngapa-ngapain ya? Lu tahu harusnya ngelakuin sesuatu. Lu punya to-do list. Lu punya rencana. Tapi tubuh lu kayak berat banget buat gerak. Padahal lu nggak kecapekan, nggak ada kerjaan lain. Tapi tetap aja, nggak gerak. Dan yang lebih nyakitin lagi, lu mulai nyalahin diri sendiri. Gua ini emang pemalas. Gua ini nggak berguna. Gua nggak punya masa depan. Tapi bro, gua mau ajak lu tarik napas sebentar dan pikirin ini baik-baik. Bagaimana kalau lu bukan malas? Bagaimana kalau yang lu alami itu bukan soal niat, tapi soal arah? Karena banyak orang hari ini bukan kekurangan motivasi, tapi kehilangan arah. Dia nggak tahu lagi harus mulai dari mana. Nggak tahu apa yang penting. Nggak tahu kenapa harus jalan. Dan kehilangan arah, bro, itu bisa bikin lu ngerasa kosong, ngerasa jauh dari tujuan, dan akhirnya berhenti gerak. Makanya hari ini gue mau ngajak lu ngobrol. Pelan-pelan, santai, tapi dalam. Bukan buat ngasih motivasi instan, tapi buat ngajak lu lihat hal-hal yang mungkin gak pernah lu sadarin. Dan siapa tahu, setelah video ini, lu bisa nemuin kembali pijakan pertama buat mulai lagi. Lu pernah gak bro, ngerasa excited banget ngerjain sesuatu, tanpa harus disuruh, tanpa harus dikasih reward? Entah itu main game, denger musik, ngedesain, ngedit video, atau hal kecil kayak ngerakit sesuatu. Lu bisa duduk berjam-jam, lupa waktu, gak makan, gak buka HP. Lu fokus, lu semangat, dan lu puas. Kenapa? Karena di situ ada arah. Ada keterlibatan emosi. Ada makna. Lu tahu kenapa lu ngelakuin itu. Sekarang bandingin sama hal yang harus lu kerjain. Tugas, kerjaan, target, rutinitas. Kenapa lu tiba-tiba berat buat mulai? Karena gak ada hubungan personal. Gak ada sense of direction. Lu gak ngerasa itu relevan sama hidup lu. Lu jalan karena kewajiban, bukan karena kesadaran. Dan di situ masalahnya bro. Energi lu gak hilang. Semangat lu gak rusak. Lu cuma gak tahu mau dibawa kemana. Kayak mobil yang mesinnya nyala, tapi GPS-nya mati. Dia bisa jalan, tapi gak tahu arah. Dan lama-lama, mesinnya aus karena muter-muter di tempat. Makanya yang lu butuh bukan tambahan tenaga, tapi tujuan yang jelas. Dan tujuan itu gak harus gede. Gak harus mau sukses besar, cukup yang jujur. Gue pengen punya hidup yang gue hormatin sendiri. Gue pengen punya alasan buat bangun setiap pagi. Karena ketika lu nemuin itu, tenaga yang selama ini kayak hilang, akan balik sendiri. Kadang, bro, yang bikin kita stuck itu bukan karena kita nggak punya apa-apa buat dikerjain. Justru sebaliknya, kita punya terlalu banyak yang harus dikerjain. Di kepala lu ada rencana A, B, C, sampai Z. Lu pengen belajar skill baru. Lu pengen mulai bisnis. Lu pengen lebih sehat. Lu pengen upgrade diri. Lu pengen bantu orang tua. Lu pengen keluar dari zona nyaman. Tapi semuanya numpuk di kepala, tanpa urutan, tanpa prioritas. Dan dari situ, lu mulai ngerasa overwhelmed. Lu buka laptop, tapi bingung mulai dari mana. Lu scroll YouTube nyari cara produktif, tapi ujungnya malah buka video lain. Lu nulis to-do list, tapi semuanya penting, dan lu akhirnya nggak mulai satu pun. Lama-lama lu diam. Dan dari diam itu, datanglah rasa bersalah. Lalu rasa bersalah berubah jadi rasa minder. Minder berubah jadi capek mental. Dan akhirnya, lu bilang ke diri sendiri, gua ini pemalas. Padahal bro, lu cuma belum punya struktur. Belum punya urutan. Belum tahu mana yang paling butuh waktu lu hari ini. Fokus itu nggak datang dari semangat. Fokus datang dari prioritas. Dan prioritas cuma bisa muncul kalau lu berani nanya ke diri sendiri. Apa satu hal kecil yang kalau gua selesain hari ini, hidup gua akan sedikit lebih maju dari kemarin? Satu halaman. Bukan 5. Bukan semua. Lu nggak harus produktif 10 jam sehari. Lu cuma perlu tahu, dari semua yang lu pikirin, mana yang paling perlu lu gerakin duluan. Dan percaya gua bro, ketika satu hal itu selesai, itu akan ngasih lu rasa puas, rasa kontrol, dan perlahan, arah hidup lu balik lagi ke jalur. Gue pengen lu jujur sebentar bro. Pernah gak ngerasa begini? Lu duduk depan laptop, kerjaan udah siap, waktu juga ada. Tapi rasanya berat banget buat mulai. Bukan karena capek fisik, tapi kayak kosong, hampa. Gak ada rasa. Itu bukan mager. Itu bukan pemalas.
Itu tanda lu kehilangan koneksi emosional. Koneksi emosional itu hal yang gak kelihatan, tapi sangat nentuin apakah kita bisa konsisten atau enggak. Lu mungkin bisa kerja keras selama sebulan, tapi kalau hal yang lu kerjain gak ada maknanya buat lu bakal kehabisan bensin sebelum sampai. Contohnya gini, lu ngerjain tugas karena dosen nyuruh. Lu kerja karena atasan minta. Lu belajar karena orang tua nyuruh. Semuanya bisa dikerjain, tapi rasanya kayak robot. Gak ada gairah, gak ada rasa bangga. Dan masalahnya bro, semakin sering lu kehilangan koneksi emosional, semakin cepat semangat lu habis. Semangat yang gak punya akar, gampang diterbangin angin. Yang lu butuhin bukan sekadar kerja keras, tapi alasan personal kenapa lu ngelakuin itu. Nanya ke diri sendiri, ini gue kerjain buat siapa? Kenapa gue pengen berhasil di hal ini? Kalau ini selesai, apa yang bakal berubah di hidup gue? Lu harus nemuin benang merahnya. Sambungin tugas yang lu kerjain ke nilai-nilai hidup lu, ke mimpi lu, ke orang yang lu sayang, ke masa depan yang pengen lu bentuk. Contoh kecil, lu nulis bukan karena tugas doang, tapi karena lu pengen bisa ngungkapin pikiran lu lebih jelas. Lu belajar bukan karena harus, tapi karena lu gak mau selamanya bergantung sama orang lain. Kalau lu bisa nemuin titik emosional itu, kerjaan yang tadinya berat, jadi punya ruh. Dan saat lu kerja pakai ruh, bukan cuma tenaga, lu akan tahan lebih lama, lebih fokus, dan lebih hidup. Lu tahu nggak bro, kadang yang bikin kita kehilangan arah, bukan karena diri kita nggak tahu jalan, tapi karena kita terlalu banyak ngedengerin suara dari luar. Lu bangun pagi, buka sosmed, isinya orang lain udah sukses, udah jalan, udah posting pencapaian. Sementara lu masih di kasur, belum mandi, dan mulai ngerasa, gua ngapain aja sih selama ini? Lu buka grup teman sekolah, isinya obrolan receh, bercandaan, kadang toksik. Tapi karena itu temen, lu ikut-ikutan juga. Padahal, obrolan itu nggak ngangkat energi lu, malah ngebuang waktu dan bikin makin ragu buat mulai. Bro, ini realita. Lingkungan punya kekuatan luar biasa buat narik lu maju, atau nyeret lu mundur. Kalau orang-orang di sekitar lu kebiasaan nunda, lu akan ngerasa wajar buat nunda juga. Kalau yang lu konsumsi tiap hari isinya cuma scroll hiburan, lama-lama fokus lu dibentuk buat cari kesenangan, bukan arah. Dan ini bukan soal lu jadi sok-sokan milih circle. Ini soal lu nyadar bahwa input membentuk output. Apa yang masuk ke kepala lu setiap hari, itu pelan-pelan ngebentuk cara lu mikir, cara lu respon hidup, dan akhirnya, arah hidup lu. Makanya bro, kalau lu ngerasa stuck, lu ngerasa bingung mau mulai dari mana, coba tanya dulu. Selama ini siapa yang gue ikutin? Apa yang gue tonton, gue baca, gue denger tiap hari? Teman-teman gue bawa gue makin sadar, atau makin ngegampangin semuanya? Lu gak harus langsung ninggalin semua, tapi lu bisa pelan-pelan filter ulang. Mulai follow akun yang isinya refleksi. Cari konten yang ngajak mikir, bukan sekadar ngakak. Nongkrong sama orang yang mungkin gak heboh, tapi punya value yang nular. Karena bro, kalau arah hidup lu belum jelas, setidaknya pastiin lingkungan lu bukan bikin makin kabur. Ini bagian yang sering banget disalahpahami. Lu bangun pagi, badan berat, lu lihat kerjaan, kepala pusing, lu coba mulai, tapi cuma bisa diam depan laptop, akhirnya scroll TikTok 2 jam. Lalu lu bilang, gue emang pemalas. Tapi bro, mungkin lu bukan malas. Lu kelelahan. Tapi sayangnya, istirahat yang lu kasih ke diri lu gak pernah bener-bener jadi istirahat. Lu capek pikiran, tapi healing lu adalah maraton film semalam suntuk. Lu burn out, tapi pelariannya adalah scroll sosmed sampai tengah malam. Lu bilang lagi rehat, padahal cuma ganti distraksi dari satu layar ke layar lain. Tubuh lu butuh tenang, pikiran lu butuh ruang kosong. Tapi lu isi terus sama suara, gambar, notif, info, sampai otak lu gak punya waktu buat reset. Lu gak pulih bro, lu cuma pause, bukan recharge. Coba ganti definisi istirahat. Istirahat itu bukan kabur. Istirahat itu kembali. Kembali ke diri lu, ke tubuh lu, ke suara hati lu. Coba jalan pagi tanpa headset. Coba duduk 10 menit sambil tarik napas pelan-pelan. Coba matiin HP 1 jam sebelum tidur. Coba nulis isi kepala sebelum tidur, biar gak dibawa ke mimpi. Lu bakal kaget, ternyata rasa malas lu bukan karena kurang motivasi, tapi karena lu belum pernah ngasih diri lu ruang buat pulih. Dan bro, kalau lu pulih dengan benar, arah hidup yang selama ini kabur mulai kelihatan lagi.
penutup. Bro, gue tahu rasanya bangun pagi dan ngerasa nggak punya tenaga buat hidup. Bukan karena lu sakit, tapi karena lu nggak tahu harus kemana. Lu pengen berubah. Lu pengen jadi versi diri yang lebih baik. Tapi setiap kali mau mulai, yang muncul di kepala bukan semangat, tapi pertanyaan. Ngapain gua ngelakuin ini semua? Dan lu pun diam. Lu nunda. Lu cari pelarian. Dan lu mulai percaya bahwa diri lu emang gak punya arah. Tapi gue pengen bilang sekarang, dengan nada pelan tapi penuh yakin, lu bukan malas. Lu bukan gak mampu. Lu cuma manusia yang sedang nyari lagi arah hidupnya. Dan bro, itu bukan kelemahan. Itu proses. Proses buat nyambungin lagi antara langkah sama alasan kenapa kita jalan. Nyambungin lagi antara tugas sama tujuan. Nyambungin lagi antara hidup sama nilai yang kita percaya. Jangan buru-buru ngejudge diri sendiri. Jangan buru-buru nyerah. Karena arah itu nggak selalu kelihatan jelas dari awal. Kadang kita perlu muter dulu, ngerasain bingung dulu, buat akhirnya nemuin jalan yang benar-benar cocok buat kita. Sekarang gua mau ajak lu mulai dari satu hal kecil. Tulis di komentar. Apa satu hal sederhana yang pengen lu ubah minggu ini? Dan kenapa itu penting buat lu? Komentar lu bukan cuma buat gua baca, tapi bisa jadi refleksi buat orang lain yang lagi ngerasa bingung juga. Siapa tahu, dengan satu kalimat, lu bisa bantu orang lain nemuin arah mereka juga. Dan kalau video ini bikin lu ngerasa lebih paham, lebih sadar, dan pengen terus bertumbuh, subscribe channel ini bro. Gue tunggu lu di video selanjutnya.